untuk menyampaikan hal yang sebenarnya supaya ini tidak menjadi beban kepada saudara nantinya. Sekarang saya lihat dari keterangan saudara tadi, saudara mulai banyak lupanya. Nggak usah dijawab. Nah, jadi di sini saya sampaikan, nasib saudara itu yang menentukan adalah saudara sendiri, keterangan saudara. Jadi tolonglah disampaikan keterangan yang benar. Kita bisa mengecek mana yang relevan, mana yang tidak relevan dari keterangan saudara. Dan, oke, pertama saya tanyakan, terkait dengan detail, baik penerimaan maupun penyerahan, uang-uang yang diberikan kepada saudara berdua, Windy dan Irwan, ya, yang totalnya terkumpul sekitar 240 miliar. Kemudian itu disalurkan. Nah, dari uang yang terkumpul tersebut, saya mau nanya dulu nih. Pertama, Pak Irwan, saudara ngambil berapa? Tidak ada. Pak Windy, saudara ngambil berapa? Saya 750 juta. Berapa? 750 juta sesuai dengan BAP saya. 750 juta. Pak Irwan tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi jangan sia-sia itu nanti ya. Oke, kemudian dari uang yang terkumpul tersebut akhirnya disalurkan, ada beberapa pos penyaluran. Yang pertama terkait dengan yang diterima baik oleh Kominfo, orang-orang bakti, ya, seperti yang penerimaan kepada Happy yang 10 miliar. Nah, kalau yang terkait hal tersebut berarti kan terkait dengan pekerjaannya. Total kalau saya jumlahkan di sini itu sekitar 23 miliar. Kemudian ada lagi penyerahan 70 miliar kepada Nistra. Ya, Nistra di akhir tahun 2021. 2 kali setahu saya. 2 kali. Awal 2022 dan pertengahan. Awal 2022 dan akhir 2021. Di sana dan posisi pertengahan 2022. Dan pertengahan 2022. Berarti ini bukan terkait dengan pemberesan kasus pidananya. Bukan. Bukan. Nah, berarti ada 70 miliar bukan terkait dengan pidananya. Tadi terkait dengan misi 1. Nah, kemudian sisanya dari 200 berarti ada 218 dikurangi 70 ada sekitar 150 miliar. Itu penyerahannya adalah terkait dengan penyelesaian perkara. Itu ada 40 miliar ke Sadikin, 15 miliar Edward Hutahean, Windu 66, Dito 27, Eri 10, seperti itu. Apakah rentang waktu penyerahan di luar yang ke Nistra tadi itu dalam waktu berdekatan? Berdekatan. Oke. Nah, saudara saksi, tadi awal mula terkait dengan penyelesaian perkara itu mulainya di mana? Di Edward kah atau di mana? Kan ada Edward, ada Eri, ada Dito, ada Windu. Pertama kali di Edward. Nah, ada penyerahan 15 miliar kepada Edward Hutahean. Iya. Betul. Nah, Edward Hutahean itu yang saudara ketahui itu siapa? Saya pikir pada saat itu dia pengacara yang menawarkan jasa. Dari mana saudara tahu? Apa betul saudara mengetahui bahwa dia adalah pengacara? Saya tidak tahu persis. Saudara pernah mencari tahu terkait dengan Edward? Tidak. Hah? Tidak. Oke. Saya buka safari pembukaan dari handphone saudara. Irwan Hermawan. Tunggu sebentar. Pada barang bukti DE 003 yang mulia dari HP Iwan Hermawan. Ya. Nah, di sini kami menemukan
ada banyak pencarian tentang Edward Hutaheyan yang saudara lakukan. Ya. Dari awal saudara hanya mencari Edward, kemudian Edward Hutaheyan, ya. Ini saya lihat dulu. Kemudian terakhir saudara mencari nama Edward Hutaheyan sebagai direktur. Nah, saudara tahu bahwa dia bukan pengacara. Terakhir itu bulan apa? Pasti bulan setelahnya. Kalau setelahnya saya baru cari tahu. Nah, Pada saat kejadian saya tidak mencari tahu. kejadiannya sekitar ke bulan berapa? Coba diingat. Kalau kejadiannya sekitar bulan beliau itu sudah mulai bulan April, Mei, Juni. April, Mei, Juni. Ya. Itu, Ya. seperti itu. Nah, saudara mencari tentang Edward Hutaheyan itu sekitar dari tanggal 22 sampai 27 November 2022. Iya, setelah kejadian. Setelah kejadian. Baru saya cari setelah tahu. batal. Oh, setelah batal, setelah Nah. selesai ini, ya. Berarti setelah batal. Nah, saudara saksi, tadi terkait dana yang terkumpul, ya, Ya. saudara tidak makai. Pak Windy makai 750, tetapi di sana disimpan, ditaruh, saudara yang menjaganya, saudara yang menyimpannya, saudara yang mengambil dan segala macam. Nah, pertanyaan saya, uang yang masuk ke dalam filing kabinet tersebut, ya, itu bisa keluar atas izin dan instruksi siapa? Bapak bertanya ke saya, Pak Windy? Berdua. Kalau saya atas izin Pak Irwan. Pak Irwan. Dan juga pasti kalau ada perintah dari Pak Anang, saya laksanakan. Oke, Pak Irwan. Ya. Dari siapa? Bagaimana? Dari siapa bisa dana yang ada di filing kabinet, ya, dana yang terkumpul totalnya 240 miliar lebih tersebut, Ya. bisa keluar dari filing kabinet tersebut atas perintah, instruksi dan izin siapa? Dari filing kabinetnya. Iya, dipakailah uang itu datang, saudara Ya. nih. Kadang-kadang Pak Windy ambil langsung, baru dia lapor saya setelahnya. Kadang-kadang saya yang meminta Pak Windy. Saudara barusan mendengar si Windy menyampaikan bahwa dia tidak bisa menggunakan uang tersebut tanpa ada instruksi dari saudara. Pada kenyataannya pernah beliau mengantar tanpa sepengetahuan saya. Contoh yang unitas 1,5 M itu saya juga tidak tahu. Berarti kalau untuk Windy instruksinya dari saudara atau Iya. Bapak Anang, Iya. seperti itu. Ya. Kalau saudara bisa memberikan instruksi kepada Windy atau saudara bisa mengalihkan uang yang ada terkumpul tersebut, Iya. itu atas instruksi siapa? Ya, atas instruksi Pak Anang, dan pada saat ada masalah terakhir-terakhir itu bersama dengan Pak Galumbang Paresi itu, Nah, yang terakhir. Ya. Berarti yang bisa memberikan instruksi tersebut untuk uang yang terkumpul adalah Pak Anang, kemudian Pak Galumbang. Enggak, itu khusus untuk yang penyelesaian. Ya, oke, Ya. kan. Nah, Ya. kemudian pertanyaan saya, pada saat ACC atau instruksi pengeluaran dana yang ada di filing kabinet tersebut Ya. muncul atau datang dari Pak Galumbang, itu kapasitas saudara Galumbang ini sebagai apa? Pada saat itu beliau meminta ke saya 2 juta yang ada 1,5 untuk membantu Pak Anang untuk Edward itu, urusan Edward itu. Ya, terus apa? Pertanyaan saya, kapasitasnya, kapasitas saudara Galumbang sehingga dia bisa menginstruksikan untuk mengalihkan uang yang ada di filing kabinet tersebut. Kapasitas saya tidak tahu, Pak. Nah, tadi saudara mengatakan bahwa saudara mengikuti instruksinya. Iya. Nah, apa yang membuat saudara mau mengikuti apa instruksi dari saudara Galumbang, ya, untuk mengalihkan, memberikan, menyalurkan uang yang saudara kuasai tersebut? Seperti saya sebelumnya sampaikan bahwa untuk masalah ini Pak Galumbang dan Pak Anang
bertemu dengan pihak-pihak tersebut, Pak Edward dan sebagainya, lalu menginstruksikan ke saya. Jadi saya pikir Pak Galumbang di kapasitas sebagai orang yang diminta bantuan oleh Pak Anang atau Pak Menteri. Berarti tetap intinya itu adalah otoritasi dari Anang. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Nah, kalau untuk Galumbang itu sejak ada pengurusan-pengurusan tersebut. Iya. Jadi pengurusan yang sekitar 150 M yang diserahkan itulah. Tidak sampai seperti itu. Hah? Tidak sampai berapa? Ini kan 66, 27 dan 15 ya. Hah? Sekitar 100. Sekitar 100. 110 atau. Oh, 110. Oh ya, 40 ke BPK ya, Iya. bukan terkait dengan penyelesaian perkara itu. Tidak. Tidak. Saudara paham sebenarnya. Ya. Oke. Nah, berarti kalau yang untuk bakti ya, kalau bahasa Pak Anang di WA-nya itu sebagai apa namanya, mother project-nya lah gitu. Berarti selama ini hanya menerima atau memanfaatkan uang tersebut hanya 23 M. Iya. Iya. Sedangkan pada saat ada masalah datang orang-orang ke sana itu habis sekitar 100 miliar lebih. Iya. 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 Nah, tadi saudara katakan bahwa mulai dari Edward, kemudian Windu, kemudian siapa lagi yang terkait dengan penanganan. Nah, itu semua kan nilainya sungguh fantastis ini kan. Nah, apa yang dijanjikan mulai dari Edward yang pertama, Edward, apa yang dijanjikannya ya sehingga bisa uang sebesar 1 juta US dollar diserahkan kepada Edward Hutahayan? Saya tidak pernah bertemu Edward langsung, Pak. Saudara tidak pernah bertemu. Tidak. Jadi yang bertemu adalah Pak Galumbang, Pak dan Pak Anang ya. dan Pak Anang. Oke, pinjamkan sebentar kepada Pak Galumbang. Saudara Galumbang, Ya, saudara ikut bertemu dengan Edward. betul. Betul. Saudara masih ingat orangnya seperti apa? Ingat. Ingat, Pak. Apakah ini? Sangat ingat, iya betul. Hah? Betul. Betul? Ada berapa kali saudara bertemu? 3-4 kali. Hah? 3-4 kali. 3-4 kali. Ya, kesepakatan itu sebenarnya. Nah, tadi saya sempat nanyakan kepada Pak Irwan bahwa Edward Hutahayan dalam hal ini mencarinya bukan sebagai, pada saat di safarinya Pak Irwan bukan sebagai pengacara. Yang saudara tahu Pak Edward ini sebagai apa? Apa yang ditawarkan pada saat saudara 3 kali bertemu dengan Edward Hutahayan? Saya Google langsung, memang ada law firmnya. Ya, apa yang ditawarkannya? Yang ditawarkan adalah memang itu tadi. Kan seperti yang kita bilang tadi, bahwa bukan hanya menawarkan, dia Itu pada bulan berapa? sekitar bulan 4, Hah? sekitar April. Sekitar bulan April. Betul. Berarti belum naik kepada penyidikan waktu itu. Belum ada. Belum ada. Saudara ditawarkan. Bukan ditawarkan. Kan tadi saya kira waktu Pak Jaksa Cornelius nanya, sudah jelas bahwa awalnya minta ke Pak Anang 8 juta, sediakan Ya. 2 juta kalau nggak mau jadi masalah gitu. Terus minta proyek, bukan hanya sekedar itu tadi. Nah, apa kapasitas Edward Hutahayan sehingga dia bisa mengatakan kepada saudara bahwa dengan dia bahwa dengan bakti atau Pak Anang atau saudara memberikan 8 juta, berapa tadi 8 juta ya? Awalnya 8 juta. 8 juta US dollar plus proyek, kemudian ini tidak menjadi masalah. Apa kapasitas dia sehingga dia bisa mengatakan bahwa ini perkara tidak akan kemana-mana, kan seperti itu? Betul. Betul, itu yang Ya. ditawarkannya. Ya. Nah, dia menawarkan itu tentu ada dong yang disampaikannya. Kenapa Betul. dia bisa membuat itu? Ya, foto-foto, nomor telepon orang-orang tertentu, WhatsApp orang-orang tertentu saya ditunjukin. Bahkan telepon orang-orang tertentu di depan saya. Oh, jadi dia hanya menunjukkan ini saya kenal dengan sini, Iya, saya kenal dengan betul. situ, seperti itu. Betul. Dia bisa menghentikan perkara ini, seperti itu yang disampaikannya.
seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, ya semuanya macam-macam. Yang namanya juga orang begitu ya. Ya, akhirnya diserahkanlah sebesar 7. Bukan, saya kan seperti yang disampaikan tadi kan, awalnya minta 2 juta, saya tanya ke Pak Irwan. Nah, sekalian saya klarifikasi nih, artinya saya tidak tahu ada apa namanya, ada PLN kabinet dan dari sebagainya, saya nggak punya, nggak tahu. Itu nggak apa. Jadi saya tanya Pak Irwan punya uang 2 juta nggak punya. Saya punya 1 juta, terus ya akhirnya 1 juta itu yang dikasih. 1 juta yang dikasih. Ya, terus setelah itu kan karena dia minta uang segitu sekalian minta proyek, akhirnya nggak sepakat. Akhirnya nggak sepakat. Betul. Jadi yang diserahkan hanya 1 juta. Udah sempat diserahin 1 juta. Sempat diserahkan. Tapi akhirnya batal. Nah, yang 1 juta ini dikembalikan atau tidak? Tidak. Tidak. Kemudian saudara tadi mengatakan seperti feeling saudara, perkiraan saudara dia akan marah-marah. Kemudian benar. Dia nelpon saudara marah-marah. Apa yang disampaikan oleh Edward Huta-Hiyan kepada saudara pada saat nelpon saudara marah-marah? Ini kenapa nggak jadi? Nah? Kenapa nggak jadi? Terus banyak orang nagih sama saya karena udah tadinya. Saudara nggak nagih juga. Saudara kan sudah memberikan uang kepada dia. Saya sudah sampaikan bahwa batal menggunakan dia. Jadi uangnya itu tuh hilang. Ya masih di dia, bukan hilang. Masih di dia. Mana mungkin hilang. Berarti uang yang 1 juta itu masih tetap berada di Edward Huta-Hiyan. Iya. Oke.